Ingat, ini hanya sebuah simulasi. Sekali lagi, ini hanya sebuah simulasi. Bila ada yang menghubungi Anda atas nama kartu 32,5, bisa dipastikan itu adalah seorang penipu. Ingat, ini hanya sebuah simulasi. Selamat siang semuanya, selamat pagi atau selamat malam, tergantung jam berapa kalian menonton video ini. Sebelum memulai video ini, saya ingin mengingatkan bahwa saat ini coronavirus telah menjangkiti ratusan orang di Indonesia, jumlahnya mencapai 500 lebih. Diharapkan agar teman-teman tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Oke. Di dalam suatu seleksi persaudaraan, organisasi rahasia, organisasi intelijen, atau bahkan di dalam mencari suatu pekerjaan, seringkali kita dihadapkan pada diskusi-diskusi untuk melihat apakah kita akan lolos atau tidak. Nah, di sini saya menawarkan sebuah diskusi mengenai penyelamat atau pembunuh. Kalian simak ceritanya sampai selesai, lalu kalian putuskan. Kalian bisa jawab di komen dengan argumen atau dengan diskusi yang ada di pikiran kalian. Oke, mari kita mulai dari sekarang. Kita mulai ceritanya dari sekarang. Anggap saja ini adalah sebuah seleksi di mana hasil akhirnya nanti akan saya berikan kepada Anda sesuai jawaban pada akhir cerita yang akan Anda putuskan sendiri. Ceritanya adalah di suatu negeri ada seorang diktator yang sangat hebat. Diktator ini sangat menyulitkan masyarakat, dibantu oleh pasukan-pasukan iblis yang ia miliki. Setiap hari ia menyengsarakan masyarakat, termasuk keluarga Anda, termasuk saudara Anda, termasuk teman-teman Anda. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa orang-orang yang sudah menentang dia. Ini adalah Anda. Anda adalah seorang dokter yang bertugas merawat orang-orang sakit. Anda sudah disumpah sesuai dengan profesi untuk menolong orang-orang di sekitar Anda. Dan sumpah di negara ini atau sumpah profesi Anda mengikat Anda untuk menjalankan profesi tersebut sebaik-baiknya. Anda adalah seorang penyelamat, menyelamatkan nyawa banyak orang. Pada suatu hari, si diktator terluka parah. Orang-orangnya membawa dia ke hadapan Anda untuk dirawat dan diberi pertolongan. Kemudian dia meninggalkan diktator ini seorang diri dengan Anda. Di sini Anda mempunyai kesempatan untuk membunuh si diktator. Anda bisa membunuhnya dengan ilmu yang Anda miliki dan tanpa akan ketahuan bahwa Anda adalah seorang pembunuh. Jadi di sini Anda memiliki kesempatan untuk membunuh si diktator tanpa ketahuan. Dengan alasan medis Anda bisa bilang dia meninggal karena sakit atau karena memang sudah tidak tertolong lagi secara medis. Baik, kita akan kembali kepada pertanyaan awal. Penyelamat atau pembunuh? Kira-kira keputusan apa yang akan Anda ambil? Apakah sebagai seorang dokter, Anda akan membunuh si diktator? Atau dengan kata lain, apakah sebagai seorang dokter, Anda akan membunuh pasien Anda? Atau apakah sebagai seorang dokter, Anda akan membunuh si diktator? Atau bisa jadi sebagai seorang manusia, Anda akan menyingkirkan si diktator ini yang sudah menyengsarakan banyak orang, termasuk keluarga Anda. Anda boleh pause video ini, lalu memberikan jawaban sebelum melanjutkan dan melihat kira-kira penilaiannya apakah Anda lolos pada seleksi organisasi rahasia atau tidak. Baik, bila ini adalah sebuah seleksi, dan tadi dalam kasus yang sudah kita lakukan adalah apakah Anda akan membunuh si diktator atau tidak, atau apakah Anda akan melanggar sumpah profesi Anda atau etika pekerjaan Anda. Ini yang akan saya katakan kepada Anda. Bila ini sebuah seleksi, yang diperlukan adalah orang-orang yang setia mengikuti ideologi dan memegang teguh ideologi tersebut sampai akhir, entah apapun yang terjadi. Orang yang melanggar ideologi dianggap sebagai orang yang berbeda atau bahkan suatu hari bisa membahayakan organisasi. Bila ada kesempatan dia bisa berkhianat, bila ada kesempatan dia bisa menyerang balik, bila ada kesempatan dia bisa berbohong dan melakukan hal-hal yang membahayakan organisasi. Sehingga bila Anda memilih untuk membunuh si diktator, maka bisa dipastikan Anda orang yang tidak terlalu tepat untuk berada di organisasi atau yang saya maksud organisasi rahasia
dan sejenisnya. Bila Anda berpikiran untuk membunuh si diktator, menggambarkan kemungkinan Anda adalah seorang yang independen, sulit untuk mengikuti prosedur, idealis, dan bahkan idealisme Anda bisa melewati segala ideologi yang ditanamkan kepada Anda. Anda adalah seorang yang berjiwa oposisi, dan oposisi yang suka mengambil kesempatan demi mencapai idealisme yang Anda miliki. Jadi itu jawaban yang bisa saya berikan, dan ini mungkin bukan jawaban yang baku atau jawaban yang pasti, karena ini hanya sebuah simulasi. Ingat, ini hanya sebuah simulasi.